Apakah semua persamaan kuadrat dapat difaktorkan? Jawabnya tentu iya. Semua persamaan kuadrat dapat difaktorkan, tetapi faktornya tidak selalu bilangan rasional. Ada yang faktornya irasional, ada yang faktornya kompleks atau khayal. Dan X kuadrat tambah 2, dapatkah kita faktorkan? Tentu saja ini bisa kita faktorkan menjadi X dikurang akar min 2 kali X tambah akar min 2. Cari yang selisihnya 5. Di antara 1, 14 atau 2 dan 7 ini, mana yang selisihnya 5? Tentu 2 dan 7 ya. Maka faktornya kita tulis X2X tambah 7. Kenapa langsung kita buat tambah 7? Halo, apa kabar? Kembali belajar bersama Mr. Art, memfaktorkan persamaan kuadrat. Ikuti video ini sampai akhir, hingga kita semua mahir memfaktorkan dengan mudah. Mari kita mulai. Petunjuk. Yang dapat difaktorkan dengan mudah adalah yang faktornya rasional, yaitu bulat atau pecahan. Dengan cirinya, diskriminan yang kita sebut sama dengan B kuadrat kurang 4AC bernilai sama dengan K kuadrat, di mana K rasional. Artinya, nilai diskriminan ini merupakan kuadrat dari suatu bilangan rasional. Sehingga kalau diakari, diperoleh diskriminannya rasional. Dan itulah yang mudah kita faktorkan dan faktor-faktornya rasional. Tetapi sebagai arahan, tidak perlu selalu mencari nilai D setiap kita memfaktorkannya. Nilai D perlu diperiksa saat kita kesulitan memfaktorkan. Sifat tanda C. Jika tanda C positif, maka faktor-faktornya bertanda sama, bisa sama-sama tanda positif atau sama-sama tanda negatif. Maksudnya begini, AX kuadrat tambah BX tambah C, atau AX kuadrat min BX tambah C. Perhatikan bahwa karena tanda C ini positif, maka faktor-faktornya adalah sama tanda, sesuai tanda B. Jadi ingat bahwa saat C positif, tanda ini sama gitu ya, sama-sama positif atau sama-sama negatif. Sementara jika tanda C negatif, maka faktornya satu positif dan yang satu lagi negatif. Perhatikan bahwa tanda C negatif, maka faktor-faktornya berbeda tanda. Jadi ingat, saat C negatif, tanda ini berbeda ya. Berikutnya yang penting kita akan memanfaatkan tanda B. Tanda B sama dengan tanda pada faktor yang terbesar. Ilustrasinya begini. Persamaan X kuadrat min 7X tambah 6 sama dengan 0. Faktornya ini kan X1, X6. Karena tanda B di sini negatif, untuk angka yang terbesar, sama tandanya seperti B, negatif juga, gitu ya. Dan ilustrasi kedua, X kuadrat tambah 7X min 8 sama dengan 0. Kita tuliskan dalam faktor-faktornya, X1, X8. Dan perhatikan di sini tanda B-nya positif. Maka di antara 1 dan 8 yang terbesar kan 8. Jadi, pada 8 ini harus sama tandanya dengan tanda B ya, sama-sama positif. Untuk penentuan tanda di faktor lainnya ini di 1 akan kita pelajari selanjutnya ini ya. Nah, sekarang modal kita sudah cukup dan saatnya kita memfaktorkan. Kita akan mulai dengan bentuk yang pertama di mana A, B, dan C-nya lengkap dari persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Tapi khusus untuk A yang sama dengan 1, artinya koefisien X kuadrat ini adalah 1. Contoh 1, kita akan memfaktorkan X kuadrat min 7X tambah 6 sama dengan 0. Langkah pertama, kita cari pasangan bilangan yang hasil kalinya 6, yaitu yang merupakan C pada persamaan kuadrat ini. 6 ini kalau kita tuliskan dalam faktor-faktornya adalah 1 dan 6 atau 2 dikali 3. Tidak ada lagi yang lain kan? Kemudian kita lihat tanda di C ini. Kalau ini positif, maka yang kita harus cari adalah yang jumlahnya adalah bilangan yang ada di B ini. Berarti carilah bilangan yang jumlahnya 7 di antara faktor-faktor tadi ya. Jadi karena tanda di C adalah positif, maka kita cari
yang jumlahnya adalah 7. Mana di antara pasangan faktor ini yang jumlahnya 7? Tentu 1 dan 6, ya kan? Jadi kita tulis di sini X1, X6. Sekarang menentukan tandanya. Perhatikan angka 1 dan 6 ini yang lebih besar adalah 6, ya kan? Maka tanda di 6 ini harus sama dengan tanda yang ada di B ini. Jadi karena B bertanda negatif, maka harus negatif di angka terbesar, berarti negatif di 6. Kemudian untuk tanda di 1, perhatikan bahwa yang kita cari minus 7 ya, atau negatif 7. Itu kan negatif 1 ditambah negatif 6. Itu sama dengan negatif 7. Berarti tanda di 1 ini adalah negatif 1. Atau boleh juga seperti yang tadi, karena tanda C positif, maka faktor-faktornya ini harus sama tanda. Karena di sini sudah negatif, maka ini juga harus negatif. Begitu ya. Jadi pemfaktorannya X-1, X-6 sama dengan 0. Nah, sekarang jika kita teruskan mencari nilai X yang memenuhi, maka perkalian ini bisa sama dengan 0 jika X-1 sama dengan 0, atau X sama dengan 1, atau boleh juga X-6-nya yang sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan 6. Dan itulah penyelesaian persamaan kuadrat ini. Gimana? Gampang kan? Kita lanjut contoh yang kedua. Faktorkan X kuadrat tambah 4X min 12 sama dengan 0. Pertama tadi, cari faktor-faktor dari 12 ini, dan itu adalah 1 kali 12, ya kan? Atau 2 kali 6, atau 3 kali 4, ya kan? Kemudian perhatikan tanda C. Tanda C atau di 12 itu tandanya min ya. Maka yang kita cari adalah selisih dari dua faktor yang tadi haruslah 4, gitu ya. Kurang di sini ya, kurang berarti selisih. Kalau tambah berarti jumlah. Mana yang selisihnya 4? Tentu saja 2 dan 6 ini ya. Jadi kita tulis X2, X6 sama dengan 0. Kalau kita lihat 2 dan 6, maka yang lebih besar adalah 6. Maka di 6 ini yang sesuai dengan tanda B ya. Jadi di 6 kita tuliskan tanda positif juga gitu ya. Terus tanda di 2 ini bagaimana? Kalau sesuai dengan sifat C yang tadi, kalau C-nya negatif, maka faktornya ini beda tanda ya. Jadi satu udah positif nih, berarti satu lagi negatif. Atau boleh juga kita lihat dari, karena ini udah positif 6, berarti di sini harus negatif 2. Negatif 2 ditambah 6 sama dengan positif 4. Maka tanda di sini adalah negatif 2. Jadi faktornya ditulis X min 2, X tambah 6 sama dengan 0. Kembali seperti yang tadi, jika kita teruskan untuk mencari nilai X yang memenuhi, maka X min 2 sama dengan 0, atau kita peroleh X sama dengan 2, atau X tambah 6 sama dengan 0, X sama dengan minus 6. Gampang ya? Kita lanjut contoh yang ketiga, dan tentu saja kali ini sudah akan semakin mudah ya. Faktorkan X kuadrat tambah 7X tambah 12. Jadi 12 ini kita buat dalam faktor-faktornya 1 kali 12. Atau 2 kali 6. Atau 3 kali 4. Nggak ada lagi yang lainnya. Kemudian tanda di C kan positif. Dan di sini 7. Maka artinya carilah yang jumlahnya 7 gitu ya. Carilah yang jumlahnya 7. Mana di sini yang jumlahnya 7? Tentu saja 3 dan 4. Berarti sekarang bisa kita tuliskan X3, X4 bentuk dari faktornya. Perhatikan kembali tanda B. Tanda B kan positif 7. Berarti angka terbesar di sini 4, maka tandanya harus sama positif juga. Dan tanda di 3 ini boleh kita cari dari, agar dapat positif 7, maka harus positif 3 ditambah dengan 4. Berarti di sini tandanya harus positif. Atau seperti yang tadi, bahwa kalau tanda C ini positif, maka faktor-faktornya ini mempunyai tanda sama. Boleh dari situ juga ya. Dan jika kita selesaikan ini, maka X tambah 3 sama dengan 0, X sama dengan minus 3, atau X tambah 4 sama dengan 0, X sama dengan minus 4. Bagaimana? Semakin mudah kan? Contoh 4. Faktorkan X kuadrat min 3X min 28 sama dengan 0.
Kita tuliskan faktor-faktor dari 28, yaitu 1 kali 28, atau 2 kali 14, atau 4 kali 7. Gitu ya. Kemudian tanda di C, ini minus ya, minus 28. Minus, berarti selisih ya. Selisihnya harus sama dengan 3. Jadi mana di antara pasangan faktor ini tadi yang selisihnya 3? Tentu saja 4 dan 7 ya kan? Nah, jadi bentuk faktornya bisa kita tulis X4, X7. Kemudian menentukan tanda di angka terbesar ini di faktor ini, berarti 4 dan 7 lebih besar 7 ya. Maka tanda B ini yang minus ini kita letakkan di 7. Kemudian tanda apa di 4? Melihat tanda C ini negatif, berarti ini kan harus beda tanda. Berarti di 4 ini pasti tanda positif. Atau mungkin kalian terbiasa dengan bahwa untuk dapat minus 3, maka harus positif 4 dikurang 7. Sama dengan minus 3. Terserah yang mana, yang penting mudah buat kalian. Dan jika ini kita selesaikan, X tambah 4 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 4. Atau X min 7 sama dengan 0, kita peroleh X sama dengan 7. Mudah kan? Oke, sekarang saatnya latihan kecepatan ya. Contoh 5. Faktorkan X kuadrat min 7X min 8 sama dengan 0. Nah, pertama tadi, langkahnya 8 ini kita tulis dalam faktor-faktornya. Itu adalah 1 dikali 8, 2 kali 4. Dan hanya itu ya. Kemudian, di sini tandanya minus, berarti cari yang selisihnya 7. Yang selisihnya 7 yang mana? 1 dan 8 ya. Maka kita tuliskan bentuk faktornya adalah X1, X8. Tapi langsung kita buat tanda ini minus karena B-nya kan ini bertanda minus. Angka terbesar 8, maka tanda minus 8 gitu ya. Tanda di 1 bagaimana? Oh ya, ini minus 8, berarti ini kan harus beda tanda karena di C-nya kan minus. Maka faktornya ini pasti beda tanda. Jadi X tambah 1, X min 8. Dan dari sini kalau kita cari nilai X yang memenuhi atau akarnya, X sama dengan min 1 atau X min 8 sama dengan 0, X sama dengan 8. Bagaimana? Sudah mahir? Kita coba lagi contoh 6. Faktorkan X kuadrat tambah 5X min 14 sama dengan 0. Nah, 14-nya kita tulis dalam faktor-faktornya 1 kali 14 atau 2 kali 7. Dan tidak ada lagi yang lainnya. Oke. Cari yang selisihnya 5. Di antara 1, 14 atau 2 dan 7 ini, mana yang selisihnya 5? Tentu 2 dan 7 ya. Maka faktornya kita tulis X2, X tambah 7. Kenapa langsung kita buat tambah 7? Oh, itu karena 2 dan 7 lebih besar 7 kan gitu ya. Tanda B ini kan harus langsung di angka terbesar pada faktor ini. Kemudian apa tanda di 2? Lihat bahwa C-nya ini bernilai negatif. Itu artinya ini harus beda tanda. Jadi karena di 7 sudah positif, maka di 2 harus negatif. Dan kalau kita cari akar-akarnya, X min 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2, atau X tambah 7 sama dengan 0, X sama dengan minus 7. Kita coba lagi tentu lebih cepat. X kuadrat min 6X tambah 8 sama dengan 0. 8 kita cari dalam faktor-faktornya, 1 dikali 8, atau 2 kali 4. Perhatikan tanda positif 8 ini ya di C. Maka yang kita cari jumlah. Jumlahnya 6. Maka di antara faktor-faktor ini, mana yang jumlahnya 6? 2 dan 4 ya kan? Dan langsung kita tulis ini X2, X min 4. Kenapa langsung ditulis min 4? Karena 4 angka yang terbesarnya. Tanda B di sini minus. Gitu ya. Di 2 bagaimana? Oh iya, ini tanda C kan positif ini, positif 8. Maka tanda kedua faktor ini harus sama. Berarti di sini juga harus X min 2. Jadi faktornya X min 2, X min 4. Sama dengan 0. Dan kalau ini kita selesaikan, X min 2 sama dengan 0, atau X sama dengan 2, atau X min 4 sama dengan 0, dan kita peroleh X sama dengan 4. Contoh 8. Faktorkan X kuadrat tambah 12X tambah 20 sama dengan 0.
Nah, sekarang 20-nya kita uraikan dalam faktor-faktornya. 20 adalah 1 kali 20, atau 2 kali 10, atau 4 kali 5. Kemudian di 20 kan tandanya positif ini. Jadi berarti kita cari yang jumlahnya 12. Mana yang jumlahnya 12? Oh, ini kan 2 dan 10 ya. Maka kita tulis X2, X tambah 10. Langsung kita tulis saja X tambah 10 ini ya. Karena tanda B-nya di sini positif. Dan 10 angka terbesar di antara faktor ini. Dan ini kan tanda C positif 20. Oh, berarti ini sama tanda dong. Jadi di sini juga harus tambah 2. Jadi faktornya adalah X tambah 2, X tambah 10 sama dengan 0. Jadi penyelesaian dari persamaan kuadrat ini adalah X tambah 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2, atau X tambah 10 sama dengan 0, X sama dengan negatif 10. Bagaimana? Gampang kan? Oke, yang tadi adalah contoh-contoh kita memfaktorkan saat kondisi koefisien X kuadrat adalah 1. Bagaimana kalau misalnya koefisien X kuadrat bukan 1? Contohnya, faktorkan 2X kuadrat min X min 3. Nah, perhatikan koefisien X kuadratnya 2 ya. Maka langkah pertama yang kita buat adalah, kalau ini 2X kuadrat, kita buat faktornya 2X, 2X, dan di sini per 2 ya. Artinya kalau di sini tadi adalah 5X kuadrat, maka di sini akan kita tulis 5X, dan ini 5X, kemudian dibagi 5, gitu ya, dan seterusnya. Jadi itu langkah pertama, kalau ini 2X kuadrat, kita buat faktornya 2X, 2X, dan di sini per 2 ya. Kemudian yang ini kita kalikan bagian A ini dan bagian C. 2 kali 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Minusnya nggak usah pikirkan dulu ya. Nah, sekarang kita cari faktor-faktor dari 6 ini. Yaitu 1 kali 6 atau 2 kali 3. Ya kan? Kembali seperti yang tadi, ini kan minus ya di C-nya. Minus 3, negatif 3 gitu ya. Maka yang kita cari adalah selisih. Yang selisihnya koefisien X ini 1. Yang selisihnya 1. Mana di antara faktor-faktor ini yang selisihnya 1? Tentu 2 dan 3 ya. Maka di sini kita isi 2, 3. Kemudian seperti yang tadi, tanda B di sini negatif. Maka di angka terbesar di antara faktor-faktor ini berarti kita tulis negatif. Bagaimana tanda di yang satu lagi? Bagaimana agar dapat negatif 1? Itu berarti positif 2 dikurang 3 sama dengan negatif 1. Maka di sini kita buat positif, gitu ya. Kemudian 2X tambah 2 ini kan bisa dibagi 2 masing-masingnya. Jadi kalau kita bagi, ini menjadi X tambah 1, dan yang ini tetap 2X min 3. Jadi kita peroleh X tambah 1 kali 2X min 3. Dan kalau kita selesaikan, berarti X tambah 1 sama dengan 0, dan X sama dengan min 1. Atau 2X min 3 sama dengan 0. Dari sini kita peroleh X sama dengan 3 per 2. Gimana? Gampang kan? Contoh 10. Faktorkan 6X kuadrat tambah 7X min 3 sama dengan 0. Seperti yang tadi, pertama kita pasangkan dulu di sini 6X dan 6X, karena di sini 6X kuadrat ya. Dan jangan lupa dibagi 6. Kemudian kalikan A dengan C, 6 kali 3 sama dengan 18. Lalu kita tuliskan faktor-faktor dari 18 ini ya. Itu adalah 1 dikali 18, 2 dikali 9, atau 3 kali 6. Nah, pada soal perhatikan tanda C. Itu kan negatif ya. Jadi yang ini yang kita cari adalah yang selisihnya 7. Mana di antara pasangan faktor ini yang selisihnya 7? 2 dan 9 ya. Nah, sekarang kita letakkan 2 dan 9 pada pemaktoran tadi ya. 2, 9. Kemudian karena B-nya adalah positif, maka di 9 ini tentu saja kita buat positif, ya kan? Dan untuk tanda di 2, itu karena tanda C ini negatif, maka ini pasti beda tanda. Jadi harusnya 6X min 2, 6X tambah 9 per 6 gitu ya. Atau boleh juga seperti umumnya orang mencari, 2 dan 9. Di 9 sudah positif. Maka di 2 bagaimana agar hasilnya 7?
maka tentu minus ya. Jadi minus 2, dan di sini positif 9. Nah, perhatikan, tidak ada bentuk yang di atas ini bisa dibagi 6 langsung ya. Maka 6 itu kembali kita tuliskan dalam faktor-faktornya 2 kali 3. Sehingga bisa kita lihat faktor yang di sebelah kiri bisa dibagi 2 semuanya ya. 6 bagi 2, 2 bagi 2. Dan faktor yang di sebelah kanan bisa dibagi 3. Sehingga kita peroleh 6 bagi 2 kan 3 ya. Jadi yang ini 3x min 1. Sementara yang ini 6 bagi 3 ya. Jadi 2x, 9 bagi 3, 3. Jadi 2x tambah 3. Jadi bentuk pemaktorannya adalah 3x min 1 kali 2x tambah 3, sama dengan 0. Jika kita selesaikan untuk mencari nilai x yang memenuhi, maka 3x min 1 sama dengan 0, atau x sama dengan sepertiga. Atau 2x tambah 3 sama dengan 0, dan x sama dengan min 3/2. Gimana? Mudah kan? Tapi justru yang sering saya gunakan adalah cara yang kedua ini. Biasanya saya justru lebih senang menggunakan metode ini dibanding yang tadi. Jadi langkah pertamanya bagaimana? 2 ini dengan 3 kita kalikan. Jadi kita dapat 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian butuh lembar coret-coretan gitu ya. Nah, seperti ini. Karena 2 ini telah kita kalikan dengan 3, dan kita buatkan koefisien ini jadi 1 di lembar coret-coretan ini ya, maka x kuadrat minus x minus 6. Jadi 2 kali 3 ini semuanya kita buatkan di tempat C gitu ya. Nah, sekarang ini kita faktorkan. Ini sudah gampang ya kan? 6 itu adalah 1 kali 6 atau 2 kali 3. Dan yang mana yang selisihnya 1, kan gitu ya. Yang selisihnya 1, 2, dan 3. Berarti bisa kita buatkan x tambah 2, x min 3. Nah, apakah ini pemaktoran dari soal kita yang di kiri? Tentu saja bukan ini. Terus bagaimana caranya? Nah, begini. Cari di faktor ini yang bisa dibagi 2. 2 itu dari mana? Itu tadi koefisien kuadrat itu. Jadi cari di antara 2 dan 3 ini yang bisa dibagi 2. Nah, ternyata yang bisa dibagi 2 ya ini kan 2. Kemudian di faktor yang satu lagi, maka x-nya itu dikali 2 seperti ini. Maka kita peroleh faktornya adalah x tambah 1 dikali 2x min 3. Dan kalau kita selesaikan, berarti x tambah 1 sama dengan 0, kita peroleh x sama dengan min 1, atau 2x min 3 sama dengan 0, kita peroleh x sama dengan 3/2. Nah, untuk lebih mahir, soal yang tadi kita coba kerjakan dengan cara kedua ini ya. Apa tadi langkahnya? 6-nya kalikan dengan 3. Jadi 6 kali 3, 18. Langsung tempatkan di coret-coretan ini, lembar coretan, x kuadrat tambah 7x kurang 18. Jadi koefisien x kuadrat jadi 1 gitu ya. Kemudian 18 ini faktor-faktornya adalah 1 dikali 18 atau 2 kali 9 atau 3 kali 6. Kemudian kita cari yang selisihnya 7 ini ya. Yang selisihnya 7. Yang selisihnya 7 yang mana? 2 dan 9 ya. Maka faktornya di sini kita tuliskan x min 2, x tambah 9. Dan karena minus di C, maka ini berbeda tanda. Tentu saja ini adalah merupakan pemaktoran daripada yang di atas ini x kuadrat tambah 7x min 18. Tapi ini bukanlah pemaktoran dari soal yang di sebelah kiri ini. Tapi bagaimana pemaktoran dari soal yang sebelah kiri ini? Maka tekniknya seperti ini. Cari di antara 2 dan 9 yang habis dibagi 6. Tidak ada ya. Kalau begitu 6-nya kembali kita buatkan dalam faktor-faktornya 2 kali 3. Maka sekarang cari di antara 2 dan 9 ini mana yang habis dibagi 2. Yang ini ya 2. Dan 9 ini habis dibagi 3. Kalau begitu perhatikan bahwa 2 ini dibagi 2, tapi jangan lupa x-nya di faktor yang satu lagi ini harus dikali 2. Kemudian 9 itu dibagi 3. Maka di faktor yang sebelah sini, x-nya yang dikali 3. Jadi kita peroleh faktornya adalah 3x min 1, 2x tambah 3 sama dengan 0. Dan kalau kita selesaikan 3x min 1 sama dengan 0, x-nya sama dengan sepertiga,
atau 2x tambah 3 sama dengan 0, x sama dengan min 3/2. Nah, sekarang menurut kalian, mana yang lebih mudah? Tentu keputusan di tangan kalian ya. Nah, yang berikutnya, memfaktorkan di saat C atau konstanta sama dengan 0. Sehingga persamaan kuadratnya hanyalah AX kuadrat tambah BX gitu ya. Ini mudah. Contohnya begini, contoh 13. X kuadrat min 8X sama dengan 0. Maka X kuadrat ini kita uraikan dalam faktor-faktornya X dikali X gitu ya. Dikurang 8 dikali X sama dengan 0. Nah, kemudian kita faktorkan, ini ada yang sama ya, X dan X. Maka kita keluarkan faktor X-nya, tinggal apa di sini? X dikurang 8. Jadi dari sini kita peroleh X sama dengan 0, atau dari sini kita peroleh X min 8 sama dengan 0, atau X sama dengan 8. Gampang ya? Dan contoh 14, bagaimana kalau koefisien X kuadratnya bukan 1? Oke, mari kita coba. Faktorkan 2x kuadrat tambah 6x sama dengan 0. Nah, kalau ini kita uraikan dalam faktor-faktornya, 2 kali x tambah 6x. Nah, sekarang ada yang sama di sini ya. Oke, dan kalau kita faktorkan, dari sini ada 2x, di sini juga ada 2x ya. Ini kan 2x dikali dengan 3 gitu ya. Maka kita faktorkan dengan 2x, maka tinggal di sini x dan di sini 3. Jadi 2x dikali x tambah 3 sama dengan 0. Dan jika kita selesaikan 2x sama dengan 0, maka kita peroleh x sama dengan 0 atau x tambah 3 sama dengan 0 dan x-nya berarti sama dengan minus 3. Gimana? Lebih gampang ya? Oke, yang berikutnya. Jika mempunyai faktor yang sama, langsung pada contoh 15 ya. Contohnya begini. X tambah 1 dikali X tambah 2 ditambah X tambah 1 dikali X tambah 4 sama dengan 0. Nah, ini ada faktor yang sama ini. Sama-sama memiliki X tambah 1. Jadi kalau kita keluarkan X tambah 1-nya, tinggal dikali apa ini? Tinggal dikali X tambah 2 tentunya ya. Dan ditambah ya, tinggal dikali X tambah 4 di sini. Sehingga kita peroleh X tambah 1 dikali yang ini 2x dan ini tambah 6 ya. Dan kalau kita selesaikan x-nya sama dengan min 1 dan dari sini x-nya sama dengan min 6/2 atau min 3 ya. Ngerti ya? Dan contoh 16. X tambah 1 kuadrat dikurang 2 kali X tambah 1. Adakah faktor yang sama? Mari kita lihat. Jika ini kita uraikan, ini kan X tambah 1 kali X tambah 1. Dikurang 2 kali X tambah 1. Jadi mempunyai faktor yang sama, X tambah 1. Jika X tambah 1 kita keluarkan, maka tinggal di sebelah kiri ini X tambah 1 ya. Kemudian dikurang, yang ini 2. Berarti pemaktorannya adalah X tambah 1 dikali X tambah 1 min 2 itu X min 1. Ya. Jadi dari sini X-nya sama dengan min 1 atau dari sini X sama dengan 1. Bagaimana? Gampang kan? Yang berikutnya, saat B sama dengan 0 atau koefisien X sama dengan 0, di mana A-nya positif dan C-nya negatif gitu ya. Maka yang kita gunakan nanti untuk B sama dengan 0, pemaktorannya membutuhkan rumus X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan 0 yang bisa diuraikan dalam faktornya X tambah Y dikali X min Y sama dengan 0. Mari kita lihat contoh 17. X kuadrat kurang 16 sama dengan 0. Nah, ini kan tidak ada B-nya atau tidak ada koefisien X-nya. 16 ini bisa kita tuliskan dalam bentuk 4 kuadrat. Nah, perhatikan rumus yang ini ya. X kuadrat kurang Y kuadrat itu bisa difaktor menjadi X tambah Y kali X min Y. Berarti X kuadrat kurang 4 kuadrat bisa difaktor menjadi X tambah 4 kali X min 4. Ya kan? Dan dari sini kita peroleh X-nya sama dengan min 4. Dan dari sini kita peroleh X-nya sama dengan 4. Gampang ya? Contoh 18. 2X kuadrat kurang 14 sama dengan 0. Bagaimana cara memfaktorkannya? Oke.
Kita keluarkan faktor 2-nya terlebih dahulu. Jadi yang ini 2x kuadrat, ini 14 kan 2 kali 7. Jadi yang ini kita keluarkan 2-nya, tinggal di sini minus 7. Nah, bentuk ini, 7 ini kan sama dengan akar 7 kuadrat. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk faktornya adalah 2 kali x tambah akar 7, x kurang akar 7, sama dengan 0. Dan dari sini kita peroleh penyelesaiannya berarti x sama dengan min akar 7, dan dari sini x sama dengan akar 7. Nah, akar-akarnya di sini irasional ya. Oke, sekarang kondisinya B sama dengan 0. A-nya positif, tapi kali ini C-nya juga positif. Ini akar-akarnya hayal atau kompleks. Atau di sini diskriminannya sebenarnya adalah negatif. Tapi seperti yang tadi, apakah perlu kita selalu mencari diskriminan? Tentu tidak ya. Mari kita coba lihat ini. X kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Itu kan sama dengan X kuadrat dikurang akar min 1 kuadrat. Akar min 1 kuadrat ini min 1. Jadi min 1 itu tambah 1. Sehingga kalau ini kita tuliskan dalam faktor-faktornya, itu adalah X tambah akar min 1, X dikurang akar min 1. Dan penyelesaiannya tentu saja X-nya adalah min akar min 1, dan juga X-nya sama dengan akar min 1. Akar-akarnya ini adalah hayal atau kompleks, ya kan? Dan contoh 20. 2x kuadrat tambah 8 sama dengan 0. Langkah pertama seperti yang tadi, keluarkan dulu faktor 2-nya, jadi di sini tinggal x kuadrat tambah 4. Maka ini adalah 2 kali x kuadrat dikurang akar min 4 kuadrat. Atau bisa kita tulis, ini adalah 2 dikali x tambah akar min 4, x dikurang akar min 4. Jadi akar-akarnya adalah min akar min 4, dan boleh x sama dengan akar min 4. Jadi ini juga akar-akarnya kompleks ya. Nah, selanjutnya yang berikut ini yang biasanya sulit kita faktorkan gitu ya. Tapi apakah bisa dituliskan dalam bentuk faktor? Tentu saja bisa. Bagaimana caranya? Mari kita lihat ya. Untuk diskriminan tidak sama dengan kuadrat suatu bilangan rasional. Berarti nanti D-nya kalau diakari itu tidak dapat bilangan rasional atau bulat gitu ya. Maka akar-akarnya juga tentu irasional. Contohnya begini. X kuadrat tambah 2x min 2 sama dengan 0. Kalau dengan teknik yang tadi, maka pertama kita akan membuat 2 itu adalah 1 kali 2. Dan hanya itu ya. Kemudian di sini kalau kita coba, carilah yang selisihnya 2. Ini satu-satunya faktornya. Tapi carilah yang selisihnya 2. Mungkinkah selisih ini 2? Selisih ini bukan 2, ya kan? Berarti yang ini tidak ada akarnya dalam bentuk rasional. Nah, begitu ya. Jadi bagaimana cara menuliskannya dalam bentuk pemaktorannya? Maka biasanya kita andalkan rumus ABC atau rumus kuadrat mencari akar-akar. Yang kita sebut X1 2 sama dengan min B tambah kurang akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, dalam hal ini karena A-nya 1, B-nya 2, dan C-nya min 2, kita tinggal masukkan dan gantikan ya, substitusi. Jadi, min 2, kan ini kan min B ya, min 2 tambah kurang akar 2 kuadrat kurang 4 kali A. A-nya 1, C-nya min 2. Per 2 kali 1. Dan kalau ini kita sederhanakan, yang di dalam tanda akar adalah akar 12 ya kan? 12 itu adalah 4 kali 3. Berarti boleh kita tulis, ini adalah min 2 tambah kurang 2 akar 3 per 2. Atau lebih disederhanakan, dapatlah X1 itu adalah min 1 tambah akar 3, dan X2 adalah min 1 min akar 3. Satu hal yang kita pelajari dari tadi, jika suatu persamaan kuadrat akar-akarnya 5 dan 6 misalnya, maka itu pasti kita tulis tadi X min 5, X min 6 sama dengan 0 dalam pemaktorannya. Berarti kalau akar-akarnya min 1 tambah akar 3 dan min 1 min akar 3, maka bentuk pemaktoran tadi bisa kita tulis X dikurang
min 1 tambah akar 3 dikali X dikurang min 1 min akar 3, ya kan? Atau kalau kita sederhanakan bentuknya jadi X dikurang min 1 tambah akar 3 dikali X dikurang min 1 min akar 3 sama dengan 0. Bisa ya? Dan untuk yang diskriminannya bernilai negatif, atau D-nya lebih kecil dari 0, tentu akar-akarnya akan kita sebut hayal atau kompleks ya. Contoh nomor 22. Tuliskan dalam bentuk pemaktoran X kuadrat tambah 2X tambah 2 sama dengan 0. Nah, seperti yang tadi kita cari 2 ini adalah 1 kali 2, berarti di sini cari yang jumlahnya 2. Gak mungkin lagi ya kan? Maka gunakan rumus kuadrat atau rumus ABC. X12 sama dengan min B tambah kurang akar B kuadrat kurang 4 AC per 2A. Lalu kita substitusi A-nya 1, B-nya 2, dan C-nya 2. Kita peroleh min 2 tambah kurang akar 2 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 2, 2C-nya, per 2 kali 1, karena A-nya 1. Kita sederhanakan ini jadi min 2 tambah kurang 2 akar min 1 per 2. Dan kita peroleh berarti dari sini X1 adalah min 1 tambah akar min 1, dan X2 adalah min 1 kurang akar min 1. Jadi bagaimana bentuk pemaktorannya ini? Berarti itu adalah X dikurang min 1 tambah akar min 1, X dikurang min 1 kurang akar min 1 sama dengan 0. Gimana? Bisa ya? Yang berikutnya variasi antar ruang lingkup. Contoh 23. 2 pangkat 2X dikurang 6 kali 2 pangkat X tambah 8 sama dengan 0. Nah, kita akan mencari penyelesaiannya sekaligus ya. Ingat bahwa A pangkat M, kalau dipangkatkan dengan N, pangkat ini boleh dipertukarkan loh. Jadi A pangkat N pangkat M, atau boleh dikalikan A pangkat M kali N gitu ya. Jadi di sini ada 2 pangkat 2X. Berarti boleh 2 pangkat 2 pangkat X, atau boleh 2 pangkat X pangkat 2. Tapi akan kita pilih 2 pangkat X pangkat 2 karena di sini kan 2 pangkat X. Bisa ya? Kita tuliskan menjadi 2 pangkat X kuadrat kurang 6 kali 2 pangkat X tambah 8 sama dengan 0. Jadi dia merupakan bentuk kuadrat dengan yang dikuadrat itu adalah 2 pangkat X, ya kan? Kalau kita tuliskan dalam pemaktorannya, maka 8 ini berapa kali berapa? 2 kali 4 kan gitu ya. Kemudian kan tanda B minus, maka di 4 minus, berarti karena positif 8, maka ini minus 4 minus 2. Nah, kalau kita selesaikan bagaimana? Dari sini 2 pangkat X sama dengan 2. Berarti X-nya sama dengan 1, ya kan? Dari sini 2 pangkat X sama dengan 4, dan X-nya berarti sama dengan 2. Bisa ya? Dan yang berikutnya, contoh 24. Misalnya ada soal sin kuadrat X tambah sin X dikurang 2 sama dengan 0. Jadi tuliskan di sini sin X, kemudian 2 berapa kali berapa? 1 kali 2. 1 kali 2. Kemudian di sini tanda positif di B. Maka di sini tanda positif di angka terbesar. Karena ini negatif, maka ini beda tanda gitu ya. Ini min, ini plus. Jadi kita peroleh pemaktorannya adalah sin X min 1 dan sin X tambah 2. Kalau kita selesaikan, berarti dari sini sin X sama dengan 1, itu berarti X-nya 90 derajat, ya kan? Dan yang berikut ini, sin X sama dengan min 2. Tentu saja harga sinus kan paling rendah min 1, ya kan? Jadi tidak mungkin sampai min 2, atau berarti ini tidak memenuhi. Bagaimana? Gampang kan? Contoh-contoh faktor-faktor dari persamaan kuadrat. Misalnya, X kuadrat min 7X tambah 6 sama dengan 0. Kalau ini kita faktorkan, kita peroleh X min 1, X min 6. Berikutnya, 2X kuadrat min 7X tambah 3 sama dengan 0. Jika ini kita faktorkan, 2X min 1, X min 3. Juga faktor-faktornya rasional. X kuadrat min 3X. Jika ini kita faktorkan, kita peroleh X dikali X min 3. Contoh-contoh yang bagian sebelah kiri ini mudah kita faktorkan. Karena faktor-faktornya rasional. Rasional itu artinya bulat atau pecahan ya. Jadi seperti 1, 3, setengah, 6, dan seterusnya. Sementara X kuadrat min 3, jika kita faktorkan,
kita peroleh X dikurang akar 3, X ditambah akar 3. Dan jelas akar 3 ini bukan bilangan rasional ya, dia bilangan irasional. Dan X kuadrat min 2X min 2 jika kita faktorkan, X min 1 tambah akar 3, X min 1 min akar 3. Dan X kuadrat tambah 2, dapatkah kita faktorkan? Tentu saja ini bisa kita faktorkan menjadi X dikurang akar min 2 kali X tambah akar min 2. Perhatikan bahwa sebelah kiri mudah kita faktorkan karena faktor-faktornya rasional ya. Sementara bagian yang sebelah kanan, faktor-faktornya irasional atau bahkan ini faktornya kompleks ya, atau bilangan hayal. Oke, sekarang kita sudah paham bahwa seluruh persamaan kuadrat bisa dituliskan dalam bentuk pemaktoran gitu ya. Dan teknik-teknik pemaktoran yang tadi mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Dan terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.